Pemerintah telah meresmikan BPI Danantara untuk mengelola uang dan aset negara dengan investasi yang lebih luas dan menguntungkan. Namun di sisi lain, resiko besarnya cukup terasa karena seolah negara dipertaruhkan. Pro kontra BPI Danantara, antara harapan dan kecemasan. Selengkapnya silakan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan mengulas soal berdirinya Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang disingkat BPI Danantara, sehingga menuai pro kontra. Walaupun badan ini membuka harapan baru untuk pengelolaan aset dan mendorong perekonomian negara. Bahkan dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rakyat harusnya bangga dengan hadirnya BPI Danantara ini. Namun hari ini, seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana. Akan tetapi selain membuka harapan baru, juga membuka bencana baru yang membuat publik cemas. Hingga dinilai lembaga ini berpotensi jadi ladang baru korupsi untuk para koruptor. Apalagi disebutkan yang menjadi tim ketua Danantara adalah mantan koruptor. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap. Bagaimana mantan koruptor menjadi pemimpin di lembaga ini? Pemerintah secara resmi membentuk Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang disingkat BPI Danantara pada Senin 24 Februari 2025. Ini adalah nama perusahaan yang tugasnya adalah mengurus investasi. Jadi perusahaan atau lembaga ini bertugas untuk mengelola aset badan usaha milik negara atau BUMN dengan nilai sebesar 900 miliar US dollar atau setara 14.715 triliun rupiah. Dan pemerintah berharap kehadiran BPI Danantara ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan. Namun kehadirannya tidak lepas dari kontroversi, pro kontra, antara harapan baru atau bencana baru untuk Indonesia. Adapun kontroversi BPI Danantara telah disorot oleh publik, bahkan sebelum diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa kontroversi yang membuat publik cemas dengan hadirnya BPI Danantara itu. Pertama, BPI Danantara dibangun dari hasil anggaran efisiensi anggaran negara. Tentu publik dibuat terkejut. Ternyata dana hasil dari efisiensi anggaran tidak hanya digunakan untuk program makan bergizi gratis atau MBG, tapi juga digunakan untuk mendanai BPI Danantara. Hal ini telah disampaikan oleh Prabowo Subianto. Ini artinya Danantara dibiayai dengan pengorbanan publik, yaitu berupa potensi penurunan pelayanan publik akibat dari efisiensi anggaran. Hal ini berbeda dengan narasi yang berkembang bahwa dana dari efisiensi anggaran digunakan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Sontak publik mempertanyakan kredibilitas pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait hidup hajat orang banyak yang terkesan berubah-ubah. Hingga kemudian ekonom yang sekaligus Direktur Center for Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira menilai itu tidak fair. Kedua, para mantan presiden dilibatkan dalam pengawasan Danantara. Sontak publik bereaksi keras karena para mantan presiden itu tidak mempunyai keahlian dalam mengelola keuangan dan hanya lebih menonjol dalam kemampuannya berpolitik. Selain itu juga dikabarkan mantan Perdana Menteri Australia Tony Blair juga dijadikan pengawas dalam pengelolaan Danantara. Maka dengan keterlibatan mereka, publik khawatir dan cemas. Danantara malah menjadi ladang korupsi baru untuk aktivitas pendanaan partai politik, terutama saat Pilpres dan Pileg nantinya. Ketiga,
tokoh agama dilibatkan dalam pengawasan BPI Danantara. Publik juga memberi reaksi negatif dengan adanya wacana semua tokoh agama akan dilibatkan dalam pengawasan Danantara. Tokoh agama misalnya dari NU atau Muhammadiyah tentunya tidak memiliki keahlian dalam investasi dan keuangan. Dan biasanya mereka lebih banyak dalam mengurus agama dan umat. Jika hal ini terjadi, publik khawatir para tokoh agama tidak lagi menjadi penjaga moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga mereka tidak bisa lagi mengontrol pemerintah saat kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat. Keempat, Ketua Tim Pakar dan inisiator Danantara adalah Burhanuddin Abdillah, yang dalam rekam jejaknya pernah menjadi Deputi Bank Indonesia dan pernah terjerat kasus korupsi dana Bank Indonesia. Burhanuddin Abdillah telah divonis 5 tahun penjara, subsidiar 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada Rabu 29 Oktober tahun 2008. Jadi dengan rekam jejak Ketua Tim Pakar dan inisiator Danantara yang pernah terlibat dalam korupsi dana Bank Indonesia itu, tentu publik khawatir pengelolaan Danantara ke depannya tidak lagi profesional dan rentan terjadi korupsi. Oleh sebab itu, pengamat menilai hal ini menjadikan kepercayaan publik runtuh. Kelima, besarnya jumlah dana dan aset yang dikelola oleh Danantara menyebabkan peluang besar terjadinya korupsi, di mana Danantara menguasai dan mengelola dana dan aset negara sebesar 14.000 triliun rupiah lebih, atau sekitar 4 kali lipat nilai APBN tahun 2025 yang sebesar 3,621 triliun rupiah. Jadi, sangat besarnya dana dan aset yang dikelola dan dikuasai oleh Danantara membuat publik khawatir akan terjadi skandal korupsi baru sebagaimana yang pernah terjadi pada badan yang lain sebelumnya, seperti Jiwaswara. Jadi, dengan tidak dilibatkannya KPK dan BPK dalam pengawasan Danantara, publik khawatir potensi terjadinya korupsi itu sangat besar. Bayangkan saja pengelolaan dana APBN yang hanya sebesar 3 triliun lebih, diawasi oleh KPK dan BPK, itu pun rentan terjadi korupsi. Apalagi pengelolaan dana senilai belasan ribu triliun rupiah yang tidak diawasi oleh KPK dan BPK. Keenam, Danantara berpotensi tidak tersentuh KPK dan BPK. Sebagaimana diberitakan, Danantara sudah mengadopsi ketentuan dalam Undang-Undang APBN yang baru sehingga tidak diproses atau diperiksa oleh KPK dan BPK. Namun, kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, tetap diproses hukum. Danantara akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara. Selain itu, DPR juga masih akan berperan mengawasinya. Jadi, dengan tidak dilibatkannya KPK dan BPK dalam pengawasan Danantara, publik khawatir potensi terjadinya korupsi sangat besar. Sekali lagi, publik khawatir penyalahgunaan uang negara jika KPK dan BPK tidak dilibatkan dalam pengawasan. Namun kemudian Kepala Danantara Rosan Roslani membantah dan memastikan Danantara dapat diaudit oleh KPK dan BPK. Bahkan sebelumnya Presiden Prabowo dalam sambutannya mengatakan bahwa Danantara dapat diaudit oleh siapapun. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi. Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Jadi bagaimana menurut pendapat sahabat arah baru dengan kabar ini? Antara harapan dan kecemasan. Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.